Video kita kali ini saya berada di kolam-kolam tambak di daerah Muara ya, di kawasan Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Nah, karena kemarin saya upload video tentang ikan nila kekar yang cepat bertumbuh di kolam tanah, maka di kolam-kolam ini, di beberapa kolam dengan total bibit 250.000 ekor, akan kita coba ikan nila kekar sehingga kita tahu apakah perkembangannya hampir sama atau sama dengan kolam tanah. Nah, semuanya akan dituangkan di video ini. Halo kawan-kawan, apa kabar? Jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan serta penebaran bibit di kolam air payau. Kebetulan kita kemarin kan baru upload video ikan nila kekar. Nah, di sini kita mau mencoba ikan nila kekar ini kita tebarkan di air payau. Total yang kita tebar itu sekitar 250.000 ekor. Tapi sebelum kita lanjutkan ke topik bahasan kita, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, nggak ada salahnya di subscribe channel kita ini ya. Terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat informasi terbaru tentang video-video yang diupload di channel kita. Kali ini saya berada di lokasi Danau Si Ombak ya, Paya Pasir, Kecamatan Marelan, Kota Medan ya. Ini merupakan daerah yang terkenal dengan tambak udangnya dulunya. Jadi ini dulu semuanya itu tambak udang, tapi karena keadaan udang ini susah, banyak yang mati, jadi banyak beralih. Sekarang hampir keseluruhan kolam ini sudah menggunakan ikan nila sebagai produksi mereka. Pertumbuhan ikan nila di kolam air payau memang itu cenderung sangat cepat ya dibandingkan kolam-kolam lainnya seperti kolam tanah. Juga kolam di air payau itu memang jauh lebih cepat panen dibandingkan kolam tanah. Di sisi lain memang kekurangannya kalau di kolam air payau ini memang sangat tergantung sekali dengan alam ya. Maksudnya sangat tergantung sekali dengan alam karena kan sumber airnya untuk kolam air payau ini kan mengandalkan pasang surut dari air laut ya, yang dialirkan dari muara masuk ke kanal-kanal yang menuju kolam ini. Nah, untuk menjaga kondisi kolam tetap produktif, tetap aman dengan kondisi alam, maka kawan-kawan kita ini juga sudah menjadwalkan untuk peremajaan kolam ya setelah beberapa kali panen. Seperti yang kita lihat ini, kawan-kawan ini lagi mendalamkan kolamnya terus memperbaiki tanggulnya setelah beberapa kali panen. Nah, tentunya ini sangat bagus sekali ya, sehingga kualitas kolamnya tetap terjaga dan produksinya juga tetap bagus. Pada awalnya sebenarnya saya bisa sampai kemari itu karena menerima DM dari Instagram ya, dari @channel_banggulo, di DM sama teman kita yang memiliki kolam di sini yang menanyakan tentang ketersediaan stok bibit ikan nila. Nah, dari beberapa kali komunikasi yang intens via telepon, akhirnya saya datang kemari berkunjung untuk melihat kolamnya langsung. Nah, ini kolamnya. Kolam ini kebetulan baru panen sekitar 2 minggu, jadi mau ditebarkan bibit ikan nila lagi untuk periode berikutnya. Kolam-kolam ini nanti akan menjadi kolam percontohan ya untuk melihat sejauh manakah perkembangan nila kekar yang bisa panen 9 minggu di kolam tanah. Apakah di kolam ini bisa membawa dampak positif atau lebih cepat panen ya. Sehingga kita akan coba dulu sekitar 250.000 ekor untuk ditebarkan ke kolam-kolam air payau ini. Nah, untuk memenuhi permintaan teman-teman kita ini, maka kita mempersiapkan bibit-bibit yang berkualitas untuk ditebarkan ke kolam-kolam air payau ini. Nah, saya juga mau sampaikan kawan-kawan bahwa persiapan bibit itu sangat penting sekali ya, sangat mempengaruhi. Nah, sebaiknya kalau kalian mau beli bibit ikan nila itu belilah di tempat-tempat yang sudah CPIB. Kenapa itu penting? Karena CPIB itu adalah sebuah sertifikat kelayakan tentang seperti apa caranya membuat bibit yang bagus. Nah, ini nggak gampang dapatnya, dan tidak semua pembudidaya itu yang memang spesial menjual benih itu memiliki CPIB. Nah, ketika kalian bertanya tentang kualitas, sebenarnya secara legalitasnya kalian harus lihat yang pertama itu adalah sertifikat CPIB-nya. Jadi kalau contohnya kalian bingung atau nggak tahu seperti apa model ikan nila yang bagus ya, satu-satunya cara ya kalian lihat apakah orangnya sudah CPIB atau tidak. Betul kan? Betul nggak Bang? Nah, betul tuh katanya tuh kan? Ya betul. Karena sejujurnya ketika misalnya kita mengorder bibit ikan nila dengan kondisi bibit yang masih kecil, seperti misalnya ini kita memenuhi orderan teman-teman kita yang di air payau dengan kondisi bibit yang diorder itu sekitar 1 cm ya, atau lebih disebut sebagai bibit yang berseukuran biji timun katanya, atau biji pete.
seperti apalah caranya kita bisa membedakan? Kalau saya lihat ini hitam semua ya, sama aja, ini mau nirwana mau gesit sama aja saya lihat. Nggak tahu gitu yang mana nilai kekarnya kalau udah masih sekecil ini. Nah, tapi karena memang rekanan kita dan partner kita ini sudah tersertifikasi, sudah memiliki izin pembibitan yang benar dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi menurut saya ya prinsipnya memang kepercayaan ya, tapi kan dengan adanya sertifikat CPIB ini itu lebih menggaransi bahwa bibit-bibit yang disiapkan ini adalah bibit-bibit yang benar-benar berkualitas. Saya sampaikan ini karena memang kan euforia tentang bibit nila kekar yang katanya bisa 9 minggu panen seperti di video saya. Ini saya nggak mau jadinya rekan-rekan ada yang ditermanfaatkan atau dijolimi atau apalah ya, karena sejujurnya ini kan masih kita coba di kolam tanah, dan kebetulan kita mendapat media atau wadah lagi untuk mencoba di kolam air payau di sini di tempat kita yang ini kan, di kolamnya yang akan kita tebarkan. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu sebaiknya ditunggu dulu lah ya. Kita juga nggak bisa pastikan. Kenapa saya bilang nggak bisa pastikan bahwa bibit yang kalian ambil dengan catatan nila kekar ternyata bukan nila kekar. Dan ini juga belum pernah kita coba di kolam air payau atau di kolam terpal. Ini masih menyusul videonya. Nah, hal ini juga yang saya sampaikan ke teman kita yang memiliki kolam air payau di sini, yang kita siapkan bibitnya sebanyak hampir 266.000 ekor ya di kolam-kolamnya. Saya juga mengatakan bahwa jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil banyak, karena kalau dilihat kan dengan kondisi seluas ini, saya rasa jutaan ekor bibit bisa masuk kemari. Dan itu saya batasin juga, kenapa? Karena ini belum tentu juga berhasil ya. Belum tentu juga ikan nila kekar ini bisa cepat panen di sini gitu. Itu memang sebelum ada hasilnya kita tidak bisa bilang apa-apa. Dan itu juga yang saya sampaikan ke kawan-kawan kita yang di Marelan ini. Dan berkat kepercayaan dan silaturahmi yang bagus, saya diizinkan untuk melihat kolamnya ini setiap minggu untuk memastikan atau melihat perkembangannya dan membaginya ke kawan-kawan yang ada di Indonesia ya, agar tahu apakah memang berhasil ikan nila kekar ini di air payau gitu. Nah, ukuran bibit yang kita tebarkan di kolam air payau ini itu ukurannya kecil ya. Kalau di sini itu dibilang biasanya ikan nila ukuran pete. Terus di tempat kita biasanya dibilang ukuran timun. Kalau saya lihat sih sebagai pemula ya, saya asumsikan ukurannya ini sebenarnya kurang lebih sekitar 1 cm. Ya, dan ikannya juga sehat-sehat dengan packing yang bagus. Ini saya mau tunjukin ikannya ya. Saya mau cari biar kawan-kawan bisa lihat langsung ini kayaknya. Nah, ikannya sebesar-sebesar ini. Biasanya untuk kawan-kawan di Marelan ini, kalau ukuran ikan sebesar-besar ini, dia bisa panen itu di 3,5 bulan sampai 4 bulan. Nah, asumsinya dengan kondisi 9 minggu dari ukuran 1-2 sudah bisa panen di kolam tanah, maka prediksi saya ini di usia 3 bulan saya rasa sudah harus panen ya. Dari ukuran sekecil ini dia harus sudah panen di usia 3 bulan atau 3,5 bulan lah. Dia baru dikatakan cepat, karena kan ini jauh lebih kecil. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi bahwa kondisi kolam di air payau itu memang cenderung lebih cepat panen dibandingkan di kolam tanah. Makanya sekalipun bibitnya ini 1 cm, prediksi kita itu di 3,5 bulan paling lama atau di 3 bulan lah ini sudah pasti harus panen ya, di panen pertama. Nah, di samping jangka waktu panen yang lebih cepat, harapan kita juga memang tingkat SR ikan nila kekar ini juga lebih bagus dibandingkan ikan-ikan nila yang lain ya. Nanti akan kita lihat langsung lah, karena kan kita juga belum tahu apakah nila kekar yang sudah kita siapkan ini bisa bertahan di air payau ya, dengan salinitas yang di air payau. Karena kan kondisi pembibitan ini di air tawar. Tapi saya rasa dengan tipenya ikan nila, dia itu bisa sanggup lah pasti di air payau ya. Nah, tapi kita belum tahu nih selama masa pemeliharaan nanti apakah ada kendala atau tidak selama 3 bulan ke depan. Kalau ada kendala atau kalau ikannya mati semua atau kalau ikannya malah cepat besar, semuanya akan saya upload nanti di satu video ya, yang kita buat lah sekitar 3 atau 4 minggu sekali, mungkin akan saya update lah tentang perkembangan ikan nila yang ada di kolam air payau ini, supaya kawan-kawan pembudidaya dimanapun kalian berada bisa tahu ya. Jadi jangan buru-buru menginvestasi sesuatu hal ya. Saya juga nggak berani jamin, dan makanya saya bilang tadi sangat luar biasa
Dan terima kasih yang banyak lah buat abang kita yang memiliki kolam, yang mau mencoba ikan nila kekar ini di kolamnya sebagai salah satu wadah ya, atau media untuk melihat sehebat apakah ikan nila kekar ini di air payau pertumbuhannya. Dan kita diberikan kepercayaan untuk bisa melihat ya, terus mengobok-obok kolamnya lah ya, untuk memastikan ukuran bibitnya ini naiknya berapa setiap bulannya. Nah, kolam percontohan ini, yang ini saya tunjukin ada 3 kolam ya. Muatannya ini sekitar, kalau di lokasi ini yang memang saya yang milih arah kemari, yang bakal dicek terus ya, karena kondisinya juga saya kebetulan kan senang mancing, jadi ini memang dekat dengan kanal ya, seperti yang kalian lihat ini dekat dengan kanal. Jadi menurut saya itu yang nanti bakal kita upload videonya untuk melihat perkembangan ikan nila kekar ini setiap beberapa minggu sekali. Kita akan upload dari video dari kolam yang ini, maksud saya. Nah, ini ada 3 kolam, yang sana satu ujung, terus yang nomor 2 ini ya, sama yang di sebelah saya yang ini. Nah, jadi nanti kan kita bisa lihat sebagaimana sih perkembangan ikan nilanya ini ya, dari ukuran bibit lebih kecil dari 1 cm, seberapa cepat besarnya. Nanti akan kita update ke kawan-kawan, supaya kawan-kawan juga tahu ya, apakah nila kekar ini bisa membuat para pembudidaya ini jadi makmur ya, karena cepat panen. Ya, kita lihat saja nanti. Nih, ikan nila kekarnya sudah ditebarkan. Kalau ditebarkan, biasanya ikan nila sekecil ini tuh dari pertama kali ditebar sudah kelihatan sih kalau ikannya sehat atau tidak ya. Dan bisa dilihat misalnya contohnya ketika ditebarkan ikannya sedikit lambat bergerak atau gimana. Ya bisa jadi juga itu bisa kelihatan. Nah, coba dilihat cara menebarkan abang ini juga berbeda dengan kita cara di kolam terpal ya, tanpa aklimatisasi langsung ditebarkan aja ke dalam kolamnya. Dan saya lihat ikannya sehat-sehat kok ya, nih kelihatan kan ikannya sehat-sehat. Jadi memang ya saya nggak mencampurin seperti apa caranya ya, karena kan ini bukan kolam kita ya. Tanpa aklimatasi diajar aja langsung nih seperti ini, tapi ikannya sehat nih. Tapi nggak tahu beberapa hari ke depan ya, kita lihat saja. Nanti saya update lah ke kawan-kawan kalau memang ini ada masalah. Tuh ikannya bergerak bebas sekalipun dia di air payau ya. Memang ya mudah-mudahan aman lah ya, cepat besar, amin. Nah, posisi kolam ini sebenarnya berada paling ujung ya, paling ujung dari sumber air ya, salah satu sumber air pasangnya itu memang dari sini nih. Dia lewat dari kanal ini sampai ke sana. Nanti sana itu sudah kolam-kolam semua, dan yang sebelah ujungnya sana itu adalah muara ya, tempat masuknya air. Nah, untuk pakan yang digunakan di tambak-tambak ini berbeda dengan pakan yang biasa kita gunakan ya. Di video-video saya itu kan selalu menggunakan pakan yang high pro, dan ini namanya nama orang ya, macam nama Safir. Kalau kita kasih marga Safir Saragi, berarti ini saudaranya Bang Maksum ini. Ini berarti nama orang Safir. Dan saya yakin itu hanya perbedaan nama saja ya, karena mungkin pabriknya juga berbeda. Kalau kadar protein ini saya cek, ini karung 10 kilo ya, ini 20 kilo 10 kilo ini. Ini pasti pakan yang kecil dan proteinnya itu kisaran 34 ke 36 ya. Sama aja dengan pakan yang biasa kita gunakan ya. Terus untuk pakan yang 2 mm sama yang 3 mm juga ya 32%, sama seperti yang kita gunakan. Cuma bedanya mungkin ini namanya Safir, terus yang biasa kita gunakan namanya berbeda. Karena juga pakan ini kan diproduksi dari perusahaan atau pabrik yang berbeda. Nah, inilah yang selalu saya katakan ke kawan-kawan, bahwa jangan pernah terpaku dengan merek pakan yang saya gunakan, tapi gunakan pakan yang ada di tempat kalian, sehingga kalian itu nggak susah ya. Sesuaikan aja, yang penting kadar proteinnya itu 32% minimal. Kalau mau pakan berkualitas itu udah pasti bagus lah. Nah, kebetulan kawan-kawan, ketika kita menebarkan bibit di kolamnya teman kita di air payau ini, di sebelahnya juga ternyata ada teman kita juga yang lagi panen nih. Ini panen pertama. Kalau di kolam air payau ini memang menurut kebiasaan di daerah ini itu dalam satu periode itu ada 2 kali panen. Dan panen yang pertama itu seperti ini, mereka menyebutnya itu sebagai panen jaring, atau panen di sini namanya panen pukat ya. Jadi memang ini jaring dengan ukuran kurang lebih sekitar 5 cm lah ya saya lihat. Jadi ikan-ikan yang kecil-kecil itu tidak akan ikut ya, tidak akan. Jadi dia hanya mengambil ikan-ikan yang dominan besar. Nah, ini mereka jual langsung, jadi tidak menguras kolam, hanya menggunakan seperti ini, dijaring yang mana ikan-ikan yang besar akan masuk terus dijual. Itulah panen pertama. Mereka menyebutnya panen pukat.
Dan ini yang lagi kalian lihat ini menurut si yang punya kolam, katanya ini bibitnya memang agak sedikit kurang bagus ya. Jadi ini agak lama nih panennya. Kalau nggak salah sekitar 4 bulan katanya dari ukuran kecil. Nih yang punya kolamnya bosnya ya. Dia lagi lihat berapa sih hasilnya. Dan mungkin nanti akan mencoba nila kekar ya. Kalau seminggu 2 minggu di kolam yang tadi itu nila kekarnya pertumbuhannya bagus. Nah ini ya. Jadi untuk panennya ini memang panen pertama. Nah setelah ini selang sekitar 3 minggu 2-3 minggu itu mereka akan melakukan panen kering namanya. Panen kering itu dengan menguras kolam seluruhnya ya, sekaligus mengistirahatkan kolam kurang lebih seminggu untuk ditebarkan benih lagi kemudian. Begitu sistemnya di sini. Jadi dia itu panennya 2 kali. Sama aja seperti kita kalau kita kan di kolam beton atau di kolam rumahan itu kan kita menggunakan sistem yang saya katakan itu panen sortir ya. Jadi sortir sekaligus panen pertama. Rupanya di sini sama saja ya. Nah tadi hasil ikan-ikan yang besar yang sudah dijaring itu dikumpulkan di keramba seperti ini, yang bakal dibawa oleh pengepul ya untuk dijual ke pajak-pajak atau ke pasar-pasar ya. Jadi nanti langsung ditimbang. Nah ini rata-rata harganya memang agak sedikit rendah ya. Tapi ya kan mereka ini kan fast moving istilahnya ya, karena kan di sini yang penting ikannya cepat. Karena menurut teman-teman kita yang ada di sini itu jika melebihi dari 4,5 bulan atau hampir 5 bulan itu sudah rugi di pakan pelet. Rata-rata FCR-nya untuk daerah ini menurut pengakuan mereka sih ya, mereka ini bisa dapat 0,8 sampai 0,7 ya. Luar biasa juga ini ya. Hampir sama dengan bioflok sebenarnya. Dan nanti kita lihatlah ya seperti apa ketika kita akan membuat atau menganalisa perkembangan ikan nila kekar ini beserta pakan SR FCR, supaya kita juga tahu ya untuk membuktikan apakah bisa masuk 0,8 atau 1 gitu ya. Jadi memang agak lebih real lah ya, kita lihat langsung seperti apa nanti. Jadi kawan-kawan juga bisa menjadi sebuah masukan lah ketika akan memilih bibit untuk kolam-kolam kalian ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya buat abang-abang kita, teman-teman kita yang ada di kawasan Marelan ini yang sudah memberikan saya kesempatan ya untuk bisa mengobok-obok kolamnya, terus memantau serta berbincang-bincang tentang budidaya ikan nila. Dan juga saya sampaikan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kita ini ya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu dapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila. Dan kalau kalian butuh sesuatu hal tentang budidaya ikan nila, kalian bisa DM saya di @channel_banggulo lewat Instagramnya kita ya. Itu resmi, nanti akan dibalas, terus kita akan bincang-bincang. Kalau kalian juga punya komentar silakan. Nah kalau misalnya kalian mau berbagi tentang link video yang ada di channel Banggulo, sangat bagus dan luar biasa ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mau bagi. Baiklah kawan-kawan, saya Banggulo beserta kolam-kolam dan abang-abang kita yang ada di Marelan mau undur dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.